Iya, pemirsa, tindakan yang kurang menyenangkan seperti tidak patuh pada norma setempat hingga terlibat aksi kriminal sebenarnya menjadi faktor utama penolakan ini. Lantas bagaimana idealnya menyikapi pengungsi yang terus berdatangan ke Indonesia, khususnya pengungsi Rohingya di tengah belumnya Indonesia meratifikasi Konvensi Pengungsi Internasional? Kita akan membahasnya bersama Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Prof. Hikmah, terima kasih untuk waktunya. Minta tanggapan Prof terkait penolakan ini. Sebenarnya warga juga tidak salah kan ya menolak? Tidak salah. Dan memang awalnya dulu itu warga juga yang membawa mereka ke bibir pantai dan kemudian pemerintah Pemda waktu itu buat penampungan gitu ya. Tapi kan para pengungsi Rohingya ini buat surat ke teman-temannya, udah datang ke sini, ke kerabat-kerabatnya, gunakan perahu seadanya. Lalu kemudian dengan alasan mereka akan dikejar-kejar oleh pemerintah Myanmar karena mereka tidak dianggap sebagai warganya. Nah, akhirnya seperti sekarang ini, ya. Lalu pemerintah pusat membuat Perpres 125 untuk menangani pengungsi ini. Memang kelihatannya sih kita nih diakuilah soal HAM-nya dan lain sebagainya. Tapi siapa yang harus menderita ini semua? Pemerintah daerah. Mereka harus menyediakan uang dan lain sebagainya. Dari mana APBD-nya? Memangnya menampung kayak begini murah dan mudah, ya? Ini yang saya katakan harusnya 3 hal, ya. Kita harus tegas. Kalau perlu mereka harus dikembalikan, ya, dikembalikan. Kalau nggak bisa dikembalikan, taruh di pulau yang katakanlah terpencil, yang tidak berhubungan dengan masyarakat kita, sehingga mereka ini tidak jadi kemudian illegal immigrant gitu ya. Yang kedua, UNHCR harus ditutup di Indonesia, di Jakarta. Karena kebanyakan dari mereka datang itu untuk ini. Itu yang dari Irak, dari Afghanistan, semua datang ke sini. Padahal mereka mau tujuannya ke Australia. Dan yang ketiga, jangan pernah kita meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Jangan pernah. Baik. Ya, Baik. kita ini bukan Prof. Hikmah, apa alasan ketegasan Prof. Hikmah di balik isu ini, Prof? Ya, kita tahu bahwa ini kan masalah di Myanmar. Pemerintah Myanmar harus menyelesaikan bagaimana mereka harus tidak mendiskriminasi orang-orang Rohingya, ya. Itu kan warga negara mereka, tapi kan di Myanmar dianggap sebagai bukan warga negaranya, sehingga mereka harus keluar. Jadi mereka ini kan dari Bangladesh, sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, beratus tahun mungkin, kemudian bermukim di Myanmar, dan mereka berbeda dengan orang-orang setempat Myanmar karena mereka adalah Muslim. Nah, sementara ini masyarakat kita ketika melihat ada masyarakat Muslim gitu demi solidaritas, ya kita terima. Tapi sekarang akibat yang kita harus tanggung. Seperti itu. Nah, di sisi lain memang Prof juga ada persoalan kemanusiaan yang juga sebelum-sebelumnya sudah warga kita lakukan ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita sebaiknya menyikapi hal ini, Prof? Pertama, karena kita bukan ratifikasi dari Konvensi Pengungsi, maka kita silahkan UNHCR yang menyelesaikan masalah ini. Kedua, sekarang kan negara-negara Barat yang mendengungkan hak asasi manusia, kalau mereka mendapatkan para pengungsi ini, mereka udah nggak mau. Australia aja menolak, bahkan Australia mendorong, misalnya yang mereka-mereka yang dari Indonesia untuk kembali ke Indonesia, ya kan? Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita minta nih kedutaan besar Myanmar, bereskan masalah ini. Jangan kemudian mereka harus kita tampung berhari-hari, lama-lama mereka juga butuh duit, butuh pekerjaan dan lain sebagainya, lalu lari dari penampungan. Ya, jadi ini kalau menurut saya pemerintah pusat harus memikirkan bagaimana ada penampungan yang tidak berhubungan dengan masyarakat kita sehingga ada di situ. Dan ingat ya, dulu itu ada pemerintah negara-negara di Timur Tengah akan membantu katanya karena sesama Muslim. Tetapi apa? Sampai hari ini duitnya nggak datang. Tanya sama pemerintah pusat, nggak ada. Jadi kita ini jadi korban beban gitu. Dan juga kita maunya baik, tapi dari jadinya Pemda bodoh. Setempat ya, Prof? Bagaimana? Malah menjadi beban dan juga tanggungan tambahan begitu ya dari Pemda setempat. Oh iya. Mungkin yang terakhir, Prof. Betul. UNHCR ini bagaimana ya sebenarnya sikapnya? Kenapa tidak ada ketegasan juga begitu dari UNHCR terkait masalah pengungsi Rohingya yang terus berdatangan? Ya, sebenarnya kan UNHCR ini mengkoordinasi mereka-mereka yang jadi pengungsi untuk bisa diterima di negara yang mau menerima. Nah, tapi kan prosesnya panjang. Nah, UNHCR ini minta dulu
fasilitas untuk difasilitasi di Indonesia. Akhirnya kita terima di Jakarta. Padahal mereka punya kantor pusatnya di Bangkok, tapi di Bangkok tidak melakukan screening. Nah, akhirnya mereka ini banyak yang datang ke sini. Nah, jadi ini sebenarnya masalah internasional, bukan masalah nasional Indonesia. Dan kita harus bersikap bahwa silahkan organisasi internasional, negara-negara yang menyelesaikan masalah ini, terutama dari pemerintah Myanmar. Jangan sampai masalah kayak begini merusak hubungan kita dengan Myanmar, apalagi hubungan kita dengan ASEAN. Seperti itu. Baik, Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, terima kasih sudah memberikan pandangan di Metro Siang. Salam sehat, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.